Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu PTD SMPN 3 Kecamatan Akaburu, mengenai teknik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bersama dengan Bapak Ramli SPD. Pak, apa kabarnya hari ini, Pak? Pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya Pak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Seperti yang sudah saya konfirmasi kepada Bapak kemarin, bahwasanya saya akan melakukan wawancara terkait teknik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, Pak. Langsung saja ya Pak, pertanyaan pertamanya ya Pak ya. Bapak kan udah lama nih jadi kepala sekolah ya, mungkin sudah jalan 4 tahunan ya Pak ya, masuk 5 tahunan ya Pak. Nah berarti mungkin selama Bapak sudah menjadi kepala sekolah, baik di sekolah yang sekarang atau mungkin sekolah sebelumnya, Bapak sudah banyak mengambil keputusan-keputusan, dan mungkin keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu terkait ada dengan kasus-kasus yang mengandung unsur-unsur dilema etika dan mungkin rujukan moral. Nah, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus yang tadi sini terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Begitu ya Pak ya. Berarti kalau yang dilema etika ini artinya keputusannya itu benar kedua-duanya ya Pak ya. Jadi harus untuk mengidentifikasinya kita harus melihat dulu tipe kasusnya, begitu ya Pak ya. Ya. Lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada dua unsur atau dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang kasus selama ini terjadi, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakil kepala sekolah, dengan guru, termasuk di situ adalah guru BK. Oh iya. Berarti kasus ini harus dimusyawarahkan dulu ya Pak ya, dengan guru BK ya Pak ya. Berarti yang terkait dengan kasus itu berarti harus dimusyawarahkan dulu ya Pak. Oke Pak, lanjut yang berikutnya ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika ini? Langkah atau prosedur yang biasa adalah melakukan musyawarah dengan ya, para wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, dan biasanya rapat dengan dewan majelis sekolah. Berarti langkah-langkah yang Bapak ambil itu rapat dulu ya Pak ya, melakukan musyawarah dengan rapat dengan guru, dengan wakil ya Pak ya. Ya Pak. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan biasanya adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru atau stakeholder. Berarti intinya di sini komunikasi ya Pak ya, untuk menjalin komunikasi dengan stakeholder itu yang paling efektif ya Pak ya. Kemudian Pak yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa itu sendiri.
dan dari orang tua siswa. Itu yang paling sulit ya Pak ya, kurang kesadaran dari siswa dan dari orang tua siswa ya Pak ya tentang pentingnya pendidikan itu sendiri ya Pak ya. Oke, yang berikutnya ya Pak, lanjut saja. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau misalnya Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus ini? Bagaimana bentuknya dan bagaimana prosedurnya Pak? Sebenarnya kalau ada kasus ini terjadi, dilema etika dan itu langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan kasus dilema etika tersebut karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Berarti Bapak langsung ambil tindakan ya Pak ya, berkoordinasi dengan orang yang terkait dengan penyelesaian kasus ini ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Bapak anggap selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi dilibatkan di situ wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru. Nah, inilah yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema. Berarti intinya di sini perlu berkolaborasi ya Pak ya antara semuanya, barulah keputusan itu diambil ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, yang terakhir ya Pak ya. Jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Kita lihat pembelajaran yang Bapak petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Intinya itu ya Pak ya, pembelajarannya artinya perlu disesuaikan dengan budaya yang ada di lingkungan, atau mungkin mengatur kearifan lokal ya Pak ya, disesuaikan dengan kearifan lokal. Baiklah Pak, terima kasih sekali Bapak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa menjadi acuan bagi saya untuk kedepannya dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak. Dan juga terima kasih juga mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi nanti dan bisa untuk memberikan sekolah. Iya, sama-sama. Hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah UPTD SMPN 3 Kecamatan Akaburu, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ramli SPD tadi bisa menjadi acuan bagi kita untuk pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Istri, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Dina? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Pak, seperti yang saya konfirmasi ke Bapak kemarin, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, terutama dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama menjadi kepala sekolah tentu Bapak sudah sering ya Pak mengambil keputusan terutama yang terkait dengan kasus-kasus yang mengandung unsur-unsur dilema etika atau kasus-kasus mengenai bujukan moral Pak. Nah di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak? Ya, terima kasih Bu Rena. Ini materi dalam pendidikan guru penjara dilema etika dan bujukan moral ya. Jadi kalau kita lihat dilema etika ini, kita lihat permasalahannya dia sama-sama positif karena ada nilai-nilai kebajikan keduanya. Jadi saya selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi dilema etika ini melihat
kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama sekolah yang saya pimpin sekarang. Iya, Pak. Ini ada baru-baru ini kejadiannya, itu saya anggap itu sebuah dilema etika yang terjadi di sekolah. Kasusnya ini yang berkaitan dengan teknologi, karena sekolah saya itu sangat jauh jangkauan internet ini. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan internet itu kebanyakan dikerjakan di luar. Sehingga nanti dilemanya apa, itu berkaitan dengan tugas guru. Tugas guru di satu sisi nanti guru ini harus mengajar di kelas, harus pergi ke sekolah. Kemudian di satu sisi nanti administrasi yang mendesak, sangat membutuhkan sekali jaringan internet untuk diselesaikan demi kelancaran administrasi semua guru dan sekolah. Nah, itu dilema yang saya hadapi di sekolah saat ini baru-baru ini. Oh ya, jadi satu sisi ini untuk kebutuhan administrasi harus keluar, harus meninggalkan tugas di sekolah ya Pak ya. Di satu sisi lagi sebagai seorang guru harus mengajar di sekolah ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus jeli mengambil keputusan dalam situasi seperti ini ya Pak ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Untuk mengambil keputusan, saya selalu bermusyawarah dengan teman-teman, terutama nih guru-guru mata pelajaran yang salah satu atau salah seorang itu memang saya tugaskan untuk menyelesaikan administrasi sekolah. Namanya Bu Intan. Dia memang agak cepat aksesnya untuk administrasi sekolah yang berkaitan dengan internet. Nah, jadi sebelum saya putuskan, tentu saya membawa ini ke forum diskusi atau musyawarah dengan kawan-kawan. Jadi untuk menanggulangi tugas yang diampu oleh ibu ini, maka saya nanti minta bantuan sama kawan-kawan yang tidak mengajar di jam Bu Intan ini. Jadi dalam musyawarah itu kawan-kawan juga setuju, karena ini sama-sama penting. Jadi saya mengambil keputusan Ibu Intan ini tetap menyelesaikan administrasi sekolah dan kawan-kawan di luar. Nah, demi kelancaran administrasi semuanya, termasuk kawan-kawan juga. Nah, sehingga tugas Bu Intan ini mungkin dalam 1 minggu itu diselesaikan oleh kawan-kawan di sekolah. Itu cara mengambil keputusan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Juga harus dilalui dengan musyawarah dulu. Adanya persetujuan dari kawan-kawan. Jadi intinya bermusyawarah, kemudian melalui forum diskusi. Kemudian kerjasama lah dengan kawan-kawannya Pak ya, untuk menggantikan tugas dari teman yang untuk kepentingan bersama, begitu intinya ya Pak. Oke Pak, jadi dari kasus-kasus ini langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Saya ambil untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan sekolah, kepentingan guru. Nanti yang pertama tentu saya lihat dulu dampak positif dari kedua masalah ini. Itu saya dahulukan nanti mana yang betul-betul mendesak dari kedua masalah ini. Kemudian baru saya ambil keputusan. Jadi dengan analisis itu nanti baru saya ambil keputusan bersama kawan-kawan dengan melalui musyawarah. Contohnya nanti seperti kegiatan-kegiatan administrasi sekolah yang mempunyai limit atau batas waktu yang sangat mendesak, maka itu saya dahulukan. Nah, kemudian nanti saya mohon kepada kawan-kawan juga minta pengertiannya untuk istilahnya membantu tugas kawan-kawan yang di luar sekolah. Nah, jadi istilahnya nanti sama-sama langsung kegiatannya antara kegiatan administrasi dengan tugas yang diampu oleh kawan yang menyelesaikan administrasi sekolah. Jadi artinya Bapak mengidentifikasi dulu dampak positif dari kasus ini ya, kemudian mendahulukan mana yang paling mendesak. Kemudian baru dibantu oleh rekan-rekan yang lain ya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian
hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Saya lihat yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan ini yaitu dengan kolaborasi dari kawan-kawan yang ada di sekolah, pada umumnya tenaga, guru yang berasal dari putra-putri daerah setempat. Sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut sehingga sangat membantu kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti yang sudah saya lakukan beberapa hari sebelumnya, yaitu kawan-kawan ini mau menggantikan jam dari kawan yang mengerjakan administrasi ini. Jadi dengan kolaborasi yang baik, dengan melalui musyawarah dan mufakat secara bersama, sehingga nanti langkah-langkah itu saya pikir ini sudah efektif dengan musyawarah, dengan menyampaikan keluhan dan kekurangan sekolah kita. Kemudian nanti untuk melanjutkan tugas-tugas kegiatan PBM, kita perlu kolaborasi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan semua kegiatan sekolah. Berarti intinya di sini adalah kolaborasi ya Pak ya. Jadi kerjasama dalam satu sekolah. Jadi berarti satu sekolah itu yang sebagai satu tim yang siap untuk bekerja sama ya Pak ya. Kemudian dari nanti musyawarah juga merupakan alat langkah yang efektif. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang bisa dilema etika? Memang semua keputusan yang saya ambil tidak berjalan dengan lancar, pasti nanti ada tantangannya. Jadi tantangan mungkin yang saya hadapi dari pengambilan keputusan ini, mungkin dari semua guru tidak 100% yang menjalankan tugas sesuai dengan semestinya. Pasti nanti ada kawan-kawan juga yang menjalankan tugas tidak sepenuh hati. Mungkin itu tantangan. Kemudian juga nanti keadaan dan situasi mungkin yang daerah di sekolah saya itu sangat berpengaruh sekali mengenai cuaca. Jadi kalau cuaca tidak baik, ini tantangan juga bagi kawan-kawan yang hadir ke sekolah, karena menuju ke sekolah itu memang transportasinya sangat boleh dikatakan tidak layak kalau cuaca tidak baik, sehingga nanti apa yang kita sudah putuskan sebelumnya kadang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Berarti tantangannya di sini artinya rekan-rekan kerja ada yang tidak bisa melaksanakan tugas ini sesuai 100% ya Pak ya. Kemudian karena kondisi tempat kerja mungkin ada yang agak malas lah mungkin menuju tempat kerja ya Pak ya. Jadi itu merupakan satu tantangan yang Bapak hadapi dalam keputusan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak di sini memiliki suatu tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu? Nah, bagaimana langkah dan prosedurnya kalau memang memiliki jadwal tertentu? Ya, untuk jadwal seperti yang sudah saya lakukan biasanya tidak memakai jadwal yang sudah terencana. Jadi kalau ada masalah nanti tentunya dilema etika ini itu saya selesaikan langsung pada saat itu di tempat kejadiannya. Jadi secara spontan saja, tidak terjadwal dengan istilahnya tidak sesuai dengan rencana yang kita buat, karena nanti dilema itu kan datang secara tiba-tiba atau secara spontan. Jika kita buat jadwal nanti kadang-kadang tidak ada dilema atau permasalahan. Jadi kalau ada dilema saya selesaikan saat itu. Berarti artinya spontan ya Pak ya, tidak menunggu waktu. Jadi kapan ada permasalahan diselesaikan, diusahakan selesai saat itu ya Pak ya. Ya. Berikutnya Pak, adakah seseorang menurut Bapak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini?
Yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan dilema etika di sekolah. Ada satu atau dua orang yang saya lihat memang, kalau saya lihat loyalitasnya itu sangat tinggi sekali. Walaupun nanti dia tidak mengajar, saya WA saja dia langsung datang ke sekolah untuk mengerjakan apa yang saya perintahkan. Contohnya menggantikan guru yang tidak hadir. Jadi dengan adanya loyalitas yang tinggi dari kawan-kawan atau putra daerah di sana, sehingga saya sangat terbantu dari adanya kasus-kasus dilematika seperti ini. Berarti ada teman-teman ya Pak, sebetulnya Bapak sudah bisa diandalkan lah begitu ya Pak ya, untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Baik Pak, yang terakhir ini Pak ya. Jadi dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika ini? Jadi dari dilema-dilema etika yang sudah saya selesaikan dan memutuskannya dengan baik, yaitu bisa saya ambil nanti pengalaman pelajaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, untuk menyelesaikan sebuah masalah atau dilema etika, memang kita sangat membutuhkan sekali musyawarah. Musyawarah dan mufakat bersama kawan-kawan yang ada di sekolah. Kawan-kawan juga punya potensi yang sangat bagus untuk memberikan pendapat, untuk melaksanakan tindakan dari rencana yang kita buat, nanti sudah dilakukan oleh kawan. Kemudian juga dari musyawarah yang kita sepakati, kemudian juga dalam tindakannya perlu kolaborasi yang baik, perlu kerjasama yang baik antara guru, antara tenaga administrasi dengan guru, atau perlu kolaborasi yang baik. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama untuk mengambil keputusan bisa dengan musyawarah, mengambil mufakatnya, kemudian juga kolaborasi dan melaksanakan tindakan yang sudah kita putuskan. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan dilema-dilema etika yang ada di sekolah. Mungkin itu intinya Bu Ina. Intinya ya Pak ya. Oke, baiklah Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, jadi intinya memang dalam pengambilan keputusan itu, terutama yang mengandung unsur dilema etika, harus ada kolaborasi, harus ada diputuskan dengan musyawarah, dan memanfaatkan potensi dari teman-teman yang ada di lingkungan ya Pak ya. Oke Pak, mungkin terima kasih ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi saya dalam pengambilan keputusan ke depannya Pak. Dan saya sangat terima kasih sekali Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancari Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Rina, mudah-mudahan sukses pendidikan guru penggeraknya. Iya. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah nanti. Iya, amin Pak.